Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbana ghafir lana dzunubana wa liyuhadina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Pendengar, pemerhati muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji tentu hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Pendengar yang berbahagia, saya ingin mengangkat sebuah kisah, sebuah cerita yang intinya bertolak pada dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita pernah mengabaikan peran orang lain kepada kita. Dalam sebuah kisah, ada sebuah kapal karam di tengah laut karena terjangan badai dan ombak hebat. Hanya 2 orang lelaki yang bisa menyelamatkan diri dan berenang ke sebuah pulau kecil yang gersang. 2 orang yang selamat tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka berdua yakin bahwa tidak ada yang dapat dilakukan kecuali berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Untuk mengetahui doa siapakah yang paling dikabulkan, mereka sepakat untuk membagi pulau kecil tersebut menjadi 2 wilayah dan mereka tinggal sendiri-sendiri berseberangan di sisi pulau tersebut. Doa pertama yang mereka panjatkan, mereka memohon agar diturunkan makanan. Esok harinya, lelaki pertama melihat sebuah pohon penuh dengan buah-buahan tumbuh di sisi tempat tinggalnya, sedangkan di daerah tempat tinggal lelaki kedua tetap kosong. Seminggu kemudian, lelaki yang pertama merasa kesepian dan memutuskan untuk berdoa agar diberikan seorang istri. Keesokan harinya, ada kapal yang karam dan satu-satunya penumpang yang selamat adalah seorang wanita yang berenang dan terdampar di sisi tempat lelaki pertama itu tinggal. Sedangkan di sisi tempat tinggal lelaki kedua tetap saja tidak ada apa-apanya. Segera saja lelaki pertama berdoa mohon rumah, pakaian dan makanan. Keesokan harinya, seperti keajaiban saja, semua yang diminta hadir untuknya, sedangkan lelaki yang kedua tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, lelaki pertama ini berdoa, meminta kapal agar ia dan istrinya dapat meninggalkan pulau tersebut. Pagi harinya, mereka menemukan sebuah kapal tertambat di sisi pantai. Segera saja lelaki pertama dan istrinya naik ke atas kapal dan bersiap-siap untuk berlayar meninggalkan pulau tersebut. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan lelaki kedua yang tinggal di sisi lain pulau. Menurutnya memang lelaki kedua itu tidak pantas menerima pemberian Tuhan karena doa-doanya tidak terkabulkan. Pendengar yang berbahagia, tahukah bahwa doa apa yang dipanjatkan oleh lelaki kedua dalam kisah ini?
Ternyata lelaki yang kedua tersebut berdoa, mohon agar seluruh permintaan lelaki yang pertama dikabulkan. Begitulah mungkin kebanyakan dari kita ketika kita telah meraih kesuksesan demi kesuksesan, kita kadang lupa bahwa ada peran orang lain yang mungkin tidak pernah kita sangka dan tidak juga kita hitung ternyata sangat berperan dalam langkah-langkah kita menuju kesuksesan. Tuhan telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk berdoa, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain dan orang-orang terdahulu dari kita, dan orang yang datang sesudah mereka berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Doa ini sudah saya bacakan pada mukaddimah tadi, terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu indahnya sebuah doa, begitu dalam maknanya jika diteliti. Doa untuk diri sendiri yaitu hanya permohonan keampunan dari Tuhan, dan selebihnya adalah untuk orang-orang lain yang beriman, bahkan yang telah lebih dahulu beriman. Selanjutnya, permintaan agar menyatu padukan hati dalam kebersihan sesama orang beriman, bersih dari kedengkian, hasad, iri hati, dan bersih dari apa-apa perasaan yang boleh merusak kebersamaan antara orang-orang yang beriman. Kebersihan hati yang dimohonkan tersebut bukan bersifat pribadi, tetapi untuk permohonan bersama. Sungguh indah sekali. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk mendoakan saudara kita di saat tidak diketahui oleh orang lain, terutama untuk orang yang kita doakan. Lisan orang berdoa untuk saudaranya adalah wasilah agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya dalam kondisi tidak ada yang mengetahuinya kecuali malaikat yang diutus mengatakan kepadanya, dan bagimu apa yang engkau minta untuk saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, kehadiran malaikat yang mengaminkan permohonan seseorang sebagaimana permohonan orang tersebut kepada saudaranya mengandung makna lain, bahwa doa tersebut diucapkan kembali kepada diri sendiri. Mendoakan orang lain menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Sikap kepedulian dan empati ini yang dianjurkan oleh Islam. Maka mendoakan orang lain secara tidak langsung menghilangkan perasaan keakuan dan menyingkirkan keegoan dalam diri. Seseorang yang kerap mendoakan orang lain yaitu lebih dekat dengan realita hidup dan lebih sadar dengan keterbatasan sebagai hambanya. Lebih-lebih merasakan kesyukuran yang lebih dalam daripada kondisi yang dialami karena melihat kondisi orang lain yang lebih berat. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.